Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kita dalam program mentoring jago jualan. Alhamdulillah teman-teman, banyak di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, para mitra EPC yang di luar sana, bahkan di CSC itu sampai ribuan orang ya, mitra EPC. Tapi alhamdulillah Allah memilih teman-teman di sini untuk menjadi salah satu reseller yang terbaik, salah satu mitra EPC yang terbaik, yang luar biasa. Insya Allah teman-teman, dalam 10 hari ke depan kita akan sharing bersama, kita akan belajar bersama dalam bagaimana supaya kita bisa lebih produktif, lebih maksimal berikhtiar untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah teman-teman. Tak lupa pula salam dan salawat senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah, kekasih Allah, kekasih kita semuanya. Semoga dengan salawat yang kita terus sampaikan menjadi salah satu bukti ke depan sehingga Rasulullah mau menerima kita sebagai umatnya, mau menyambut kita sebagai umatnya di Telaga Al-Kautsar misalnya. Bagaimana supaya kita kelak bisa meminum air dari Telaga Al-Kautsarnya Rasulullah SAW. Dan ketika itu terjadi, Masya Allah, Alhamdulillah, kita insya Allah termasuk golongan-golongan yang beruntung yang akan bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini program kita mentoring jago jualan gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu mentoring jago jualan gitu kan? Apakah setelah kita mengikuti program mentoring ini selama 10 hari ini kita sudah bisa langsung jago jualan gitu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu. Apa yang akan saya dapatkan di program mentoring jago jualan? Teman-teman, insya Allah ketika teman-teman mengaplikasikan apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman dapatkan selama 10 hari ini di dalam program mentoring jago jualan, maka insya Allah keberhasilan akan semakin dekat kepada kita. Penting konsisten, disiplin dalam melakukan apa yang teman-teman akan dapatkan nanti di program mentoring jago jualan. Ada 5 hal, ada 5 prinsip yang akan kita sampaikan dalam program mentoring ini. Dan tidak hanya dalam program mentoring ini, di berbagai program mentoring yang lainnya, baik itu untuk mitra maupun untuk EPC, kita senantiasa menekankan 5 prinsip dasarnya. 5 kunci kesuksesannya. Ini saya sampaikan 5 prinsip dasar atau 5 kunci kesuksesan dalam meraih apa yang teman-teman cita-citakan di dalam program-program kita ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah mindset yang benar. Mindset yang benar. Yang kedua adalah skill selling atau skill business. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah digital marketing. Memaksimalkan digital marketing. Yang keempat, optimasi yaumiyah atau meningkatkan yaumiyah atau amaliyah kita. Yang kelima adalah sinergi dalam doa. Nah, baik, saya akan sampaikan yang pertama teman-teman. Mindset yang benar. Apa sih itu mindset yang benar? Mindset yang benar itu adalah bagaimana kita membangun personality kita. Bagaimana membangun karakter kita. Bagaimana membentuk diri kita ini supaya benar-benar menjadi pebisnis yang tangguh. Pebisnis yang tangguh, yang gak mudah baper. Yang seperti karakter-karakter para sahabat yang memang tangguh dalam berbisnis.
Contoh soal misalnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua memiliki karakter yang luar biasa, memiliki personality yang luar biasa, teman-teman. Itu yang menjadi contoh kita. Mindsetnya seperti apa, itu yang akan kita sampaikan. Bagaimana dia membangun dreamnya, bagaimana ia membangun impiannya, bagaimana dia menghadapi sebuah problema gitu. Bagaimana ia membangun bisnisnya gitu, membagi hasil dari bisnisnya itu seperti apa. Sudah ada contoh yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah itu. Tentunya itu fotokopi dari Rasulullah. Itu fotokopi dari Rasulullah. Maka dalam hal ini mindset yang benar ini mesti kita pahami secara bersama. Kita pahami secara, kita tahu tujuan kita berbisnis itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memaksimalkan skill selling. Apa itu skill selling? Skill, keterampilan bagaimana kita dalam jualan, bagaimana kita menawarkan barang-barang kita, produk-produk kita, baik itu jasa maupun dalam bentuk barang. Ini yang kita maksimalkan. Apa saja contohnya misalnya? Kalau sekarang kita jualan online, kita mesti memahami contoh misalnya copywriting. Kita mesti paham itu. Kemudian apalagi misalnya editing foto. Itu mesti teman-teman pahami selaku pedagang online, penjual online, bisnis online, mesti memahami itu. Yang ketiga apalagi misalnya editing foto, pengambilan foto, kemudian cover selling dan seterusnya. Banyak hal teman-teman yang mesti kita pahami dalam skill selling. Komunikasi kita misalnya, itu salah satunya. Bagaimana cara kita menawarkan jasa kita dalam bentuk online. Ini yang mesti kita pahami. Skill selling. Mindset yang benar. Kemudian yang kedua, memaksimalkan skill selling kita. Yang ketiga, digital marketing. Ini muatan materi kita yang ketiga adalah digital marketing. Bagaimana kita memaksimalkan, sekarang kita berada di era digital, kita berada di industri 4.0 yang semua terkoneksi dengan internet. Bagaimana kita memaksimalkan ranah-ranah itu sehingga itu bisa membuat bisnis kita itu terus meningkat. Apa saja contohnya misalnya? Optimasi Facebook. Bagaimana kita memaksimalkan Facebook kita misalnya, atau media sosialnya dalam hal ini Facebook misalnya. Instagram. Kemudian yang baru-baru ini misalnya TikTok misalnya. Itu kita bisa maksimalkan digital marketing. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan kita. Kalau misalnya kita gaptek dalam memaksimalkan digital marketing, tertinggal kita. Ketika suatu saat teman-teman akan diperhadapkan pada suatu kenyataan misalnya, ketika sudah punya modal, teman-teman bisa menggunakan FB Ads gitu kan, beriklan secara beriklan yang berbayar, promosi berbayar, itu bisa jadi. Tapi sudahlah, tidak perlu sampai ke sana dulu. Kita memaksimalkan yang organik aja dulu. Apa saja itu? Misalnya optimasi Facebook kita seperti apa, optimasi Instagram kita, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Kita lakukan yang organik. Bagaimana kita memaksimalkan WhatsApp gitu, memaksimalkan Telegram kita, dan seterusnya. Itu yang mesti kita pahami. Kita mesti pahami sehingga benar-benar ketika ini sudah kita sampaikan, kita lakukan gitu, insya Allah kesuksesan itu akan segera datang kepada kita. Nah, itu tiga ini kita namakan dengan ikhtiar duniawi kita. Ikhtiar dunia kita yang bisa kita kerjakan di sini kan. Bagaimana kita nggak baperan ketika ada penolakan misalnya. Itu mindset, salah satu mindset. Kemudian bagaimana kita memiliki skill selling, bagaimana kita mengoptimalkan digital marketing. Itu adalah ranah ikhtiar duniawi kita. Tapi ada hal-hal yang lain yang ternyata
luar biasa juga teman-teman. Ada dua kita simpulkan di sini. Kita rangkum dalam muatan kita. Yang kedua adalah meningkatkan yaumiyah kita. Apa itu yaumiyah? Yaumiyah itu adalah amaliyah kita. Bagaimana kita membangun kedekatan kita kepada Allah. Allah yang memberikan segalanya, kesuksesan itu ada semuanya. Walaupun kita sudah berikhtiar, berusaha maksimal gitu, tapi kalau Allah belum berkehendak, ya maka ya nggak bisa itu. Kalau Allah nggak mau, ya nggak bakal jadi gitu. Itu. Jadi kita mesti mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Meningkatkan amaliyah kita. Maka dalam program ini nantinya amaliyah kita akan atur. Selama 10 hari kita akan atur. Apa saja yang akan kita atur nanti kita akan sampaikan. Termasuk sholatnya, sedekahnya, kita atur semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasakan. Ketika sudah terbiasa, insya Allah itu menjadi kebutuhan buat kita. Ketika itu sudah menjadi kebutuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Ketika kita sudah semakin dekat dengan Allah, maka apapun yang teman-teman minta, apapun permasalahan dari teman-teman, akan Allah berikan solusinya. Mau closing cash pasti Allah berikan. Gitu kan. Mau berapa omset, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, kalau Allah yang berkehendak jadi. Gitu. Insya Allah seperti itu teman. Maka ini yang mesti kita tingkatkan. Tingkatkan yaumiyah kita, amaliyah kita. Insya Allah seperti itu. Itu ikhtiar langit. Saya bilang tadi 3 ikhtiar langit dan 2 ikhtiar dunia. 3 ikhtiar dunia dan 2 ikhtiar langit kita. Ikhtiar langit yang pertama tadi itu. Ikhtiar langit yang kedua itu, atau kunci kesuksesan yang kelima, yaitu sinergi dalam doa. Teman-teman, kita nggak tahu siapa yang diijabah doanya. Kita nggak tahu siapa yang paling makbul doanya. Oleh karena itu, kita mesti saling mendoakan teman-teman. Bisa jadi doa saya nggak terkabul, tapi doa teman-teman yang lain yang hadir di sini diijabah oleh Allah. Mungkin doa saya nggak terkabul, mungkin saya banyak maksiat dan seterusnya, tapi ternyata teman-teman yang alim, yang masya Allah luar biasa, bagaimana kedekatannya dengan orang tua gitu, bagaimana pengabdiannya kepada orang itu, ternyata Allah ijabah gitu. Maka insya Allah akan tembus juga ke langit. Makanya dalam kunci kesuksesan yang kelima adalah kita sinergi dan kita saling mendoakan. Teman-teman doakan saya doakan teman-teman. Yang lainnya juga saling mendoakan. Doakan leadernya atau EPD-nya, doakan EPC-nya. Insya Allah leader atau EPD juga mendoakan teman. EPD mendoakan EPC, EPD mendoakan juga para reseller yang hadir pada kesempatan kali. Insya Allah itu 5 prinsip dalam mentoring kita, 5 kunci kesuksesan kita dalam mentoring. 5 itu yang menjadi kurikulum kita dalam selama 10 hari ke depan. Baik. Nah, yang pertama mindset, kemudian skill selling, digital marketing, 3 pokok tadi, ikhtiar duniawi itu akan kita berikan dalam materi kuliah WhatsApp dan inspirasi pagi. Insya Allah setiap hari 2 itu, inspirasi pagi dan kuliah WhatsApp pada siang hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, yang yaumiyahnya, jadi yaumiyahnya amaliyah kita yang kita perlu maksimalkan itu, yang mesti kita benar-benar maksimalkan dalam programnya selama 10 hari supaya menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sholat rutin wajib atau fardu ain tepat waktu. Fardu ain tepat waktu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sholat duha. Sunnah, tapi menjadi sesuatu yang penting di program mentoring kita. Teman-teman mesti sholat duha. Ya, berapa rakaat terserah teman-teman, minimal 2 rakaat. Mau sampai 1000 rakaat juga boleh. Silakan. Tapi minimal 2 rakaat. Tentu kalau sholat duha di pagi hari kan ya teman-teman, sebelum duhur. Itu ya. Kemudian
Yang ketiga, sholat lail rutin. Sholat lail, sholat malam. Teman-teman sebelum tidur boleh, setelah tidur juga boleh. Sebelum subuh, itu namanya sholat lail. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat ditambah witir 1 rakaat. Tuh, jadi teman-teman mesti memaksimalkan sholat lail. Yang keempat, sedekah subuh. Sedekah subuh, teman-teman dalam mengikuti program ini mesti melakukan sedekah subuh. Berapa jumlahnya? Terserah. Teman-teman siapkan celengan, teman-teman langsung masukkan di celengan itu. Kalau misalnya langsung serahkan kepada orang lain gimana? Langsung ke masjid gimana? Alhamdulillah itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik kalau langsung diaplikasikan, langsung diserahkan kepada yang berhak. Silahkan lakukan sedekah. Apakah harus dalam bentuk duit gitu? Kalau ini mesti dalam bentuk duit, kecuali teman-teman nanti punya makanan mau sedekah kan boleh gitu, tapi dalam waktu yang sudah kita tentukan, subuh ya, sedekah subuh. Jadi sebelum amalan kita diangkat ke langit itu kita sudah tercatat, oh kita sudah bersedekah di subuh hari. Masya Allah, Masya Allah, itu yang akan membuat kita akan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, teman-teman. Itu akan memudahkan, melancarkan rezeki kita. Itu sedekah subuh. Berapa jumlahnya terserah teman-teman. Misalnya mau 1.000 rupiah per hari boleh gitu, 100.000 rupiah per hari boleh gitu, mau 100 rupiah per hari boleh gitu. Berarti kalau 10 hari 1.000 rupiah dong. Iya, nggak apa-apa gitu. Kalau itu kesanggupan teman-teman gitu. Kesanggupan, kewajaran gitu dari teman-teman. Kalau itu yang teman-teman sanggup, silakan aja gitu. Itu. Jadi tidak ada paksaan di sini, tapi ini menjadi tidak ada paksaan jumlahnya berapa. Tapi kita wajibkan setiap subuh bersedekah. Yang keenam, olahraga. Olahraga. Jadi ini salah satu menjaga kebugaran kita gitu. Teman-teman berolahraga minimal 5 menit sehari gitu kan. Mau apa gitu, gerak-gerak gitu kan, lari-lari, jogging-jogging atau jalan sehat, terserah gitu teman-teman. Tapi itu setiap hari kita lakukan minimal 5 menit gitu. Terus minimal 10 menit. Kemudian zikir al-matsurat. Zikir al-matsurat atau zikir-zikir pilihan. Ada pilihannya. Yang pertama, paket yang pertama itu al-matsurat kubro pagi dan sore hari. Ini pilihan pertama. Paket yang kedua al-matsurat sugro pagi dan sore hari. Kubro itu yang paling lengkap, sugro itu yang sedikit, yang simple, yang singkat. Paket yang ketiga, teman-teman bisa tilawah 5 lembar Al-Quran setiap hari. Kemudian yang paket yang keempat, tilawah 1 juz Al-Quran. Kemudian bagi yang berhalangan atau haid, ibu-ibu yang berhalangan atau haid, bisa menggantinya dengan solawat dan istighfar sebanyak masing-masing 1000 kali. Insya Allah seperti itu. Itu yang teman-teman mesti lakukan setiap hari. Insya Allah kalau itu teman-teman lakukan, semoga Allah membuka pintu rahmatnya, pintu keberkahannya, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar Allah berkahi dan Allah lancarkan. Semuanya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar langit kita. Kemudian tugas yang lainnya, ikhtiar dunianya selain tadi mengikuti materi tadi, maka nanti teman-teman akan mendapatkan tugas. Salah satunya yang pertama, posting 3 kali sehari. Mempromosikan apa yang kita jual itu minimal 3 kali sehari. Dalam hari ini produk Tira Satria Niaga ya. Kalau produk lain itu tidak dihitung. Memposting 3 kali sehari. Pagi, siang dan malam. Minimal 3 waktu itu. Kemudian inspirasi pagi dan sore hari. Teman-teman nanti menyimak inspirasi pagi, kemudian mencatat, mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Kemudian mengikuti kuliah WhatsApp setiap hari dan membangun bonding dengan customer dan jangan customer. Jadi mewapri gitu kan, menghubungi mereka, kemudian chit chat dengan mereka gitu kan, para customer dan calon customer kita.
Insya Allah seperti itu ikhtiar duniawi kita yang mesti teman-teman lakukan setiap hari. Dan doa unggulan, sinergi dalam doa. Ini yang saya masuk, sinergi dalam doa. Nah, apa teman-teman mesti melakukan ini, saling mendoakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mendoakan teman-teman, leader kalian mendoakan teman-teman, peserta MG2, EPC MG2 gitu. Semuanya saling mendoakan. Teman-teman juga mendoakan saya sebagai leader EJPD di sini. Nah, apa saya doanya? Doanya doa dimudahkan, bisnis berkah dan penuh manfaat. Ya, karena memang kita berbisnis itu kita kepingin kebermanfaatan dan keberkahannya, maka berdoalah gitu. Maka berdoalah. Nah, apa doanya terserah teman-teman nanti mau dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa Jawa atau bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Padang, terserah teman-teman. Yang jelas konsiderannya atau bunyi doanya itu hampir sama atau sama gitu ya. Yang pertama, bukan yang pertama, doanya seperti ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, berkahi segala usahaku, para mentorku dan para sahabatku di mentoring jago jualan. Berkahi bisnis kami sehingga kami bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Itu doanya. Ya, ini teman-teman panjatkan 3 kali sehari, minimal 3 waktu. Mau selepas sholat lain, kemudian sholat subuh, kemudian sholat duha boleh, atau setelah sholat asar, atau terserah. Yang jelas berbeda waktu, bukan 3 kali diulang, enggak, tapi 3 waktu. Itu untuk doa. Semoga dengan doa ini kita bisa menembus pintu-pintu langit. Oke, dan yang terakhir, kesepakatannya tata tertib dalam program mentoring jago jualan ini. Yang pertama, peserta mengikuti setiap program atau agenda kelas. Ya, jadi semuanya mesti mengikuti agenda kelas. Yang kedua, peserta mengikuti dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Itu ya. Jadi mengerjakan semua tugas yang diberikan. Yang ketiga, setiap aktivitas yang dilakukan akan dinilai 10 poin. Jadi tadi aktivitas 10 poin, sholat duha, kemudian sholat lail, kemudian tugas posting dan seterusnya, itu pokoknya ada sekitar 10 poin nantinya, 10 item, maka satu item itu nilainya 10. Nilainya 10. Teman-teman, setiap hari itu minimal itemnya supaya bisa lanjut berikutnya di minggu berikutnya, itu kita akan evaluasi nanti dalam 5 hari. Kalau misalnya terpenuhi, maka teman-teman dinyatakan untuk berhak untuk lanjut ke sesi berikutnya. Jadi minimal poin yang terkumpul adalah 250 dari 500 per 5 hari. Jadi setiap hari itu ada 100 poin. Nah, nanti dari poin-poin ini kita akan pilih peserta yang terbaik. Kita akan pilih peserta yang terbaik dari dari penilaian dari setoran teman-teman nantinya. Itu. Kemudian para peserta mengisi laporan GIFOM setiap hari mulai pukul 03.00 sampai 11.00. Nah, ini nanti dalam bentuk GIFOM atau mungkin nanti dalam bentuk laporan di grup. Wallahu a'lam nanti panitianya seperti apa memberikan tugasnya. Kemudian yang terakhir akan dipilih peserta terbaik berdasarkan total skor, laporan GIFOM dan pengumpulan tugasnya. Insya Allah seperti itu. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini selama 10 hari ini benar-benar bisa, setelah ini kita menjadi para jago jualan. Kita keluar menjadi para jago jualan. Jago jualan yang mindsetnya dunia dan akhirat, yang pola pikirnya berpikir untuk kebaikan, untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan saya yakin teman-teman adalah orang-orang terpilih. Dari sekian ribu orang, sekian ribu mitra EPC
teman-teman lah yang terpilih. Alhamdulillah, semoga saya doakan teman-teman, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, diberkahi segala bisnisnya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat, mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Insya Allah, semoga dengan ini Rasulullah menyambut kita dengan penuh senyuman nanti di yaumil akhir. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman, alhamdulillah ini pengantar kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman memahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar, atau teman-teman bisa menanyakan di grup yang sudah kita sediakan. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdal, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sukses, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.